Masa jelang Pilkada serentak, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan mengecek seluruh ijazah para bakal calon peserta yang akan berkompetisi. Hal ini penting mengingat para calon harus memberikan keterangan yang benar sebagai langkah awal mereka menjadi calon pemimpin daerah yang jujur dan juga bertanggung jawab. Sudah bersama saya Menristek Dikti, Pak Muhammad Nasir. Selamat malam, Pak Nasir. Selamat malam, Mbak Wi. Pak Nasir, nah ini menarik sekali karena di pemilu yang lalu tidak ada terobosan ini. Ya. Kenapa kemudian situasinya di lapangan seperti apa, Pak? Kondisinya sampai kemudian ada sebuah terobosan untuk mengecek ijazah para bakal calon pemimpin di daerah. Ya, ini terima kasih Mbak Evi. Jadi kasus yang terjadi pada masa lalu saya hanya mengamati saja sebelum jadi menteri pada saat itu. Mengamatinya itu begini. Setelah setiap menilai atau mengevaluasi, menyeleksi ijazah, mencari keabsahan ijazah, ternyata yang dilakukan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Lah permasalahan yang terjadi tidak di situ. Jangan-jangan perguruan tinggi itulah yang jadi masalah kan itu. Karena satu, mungkin perguruan tinggi tidak berhak untuk mengeluarkan ijazah. Kedua, perguruan tinggi itu mengeluarkan ijazah tidak menggunakan proses pembelajaran yang benar. Mungkin dia tidak melakukan proses pembelajaran barangkali, dia dapat ijazah. Yang ketiga, dia melakukan proses pembelajaran tapi tidak cukup. Ini yang tiga ini. Yang keempat, kalau yang keempat ini relatif jarang terjadi, yaitu yang menggunakan betul-betul ijazah palsu, yaitu membeli yang ada di Jalan Pramuka apa ada itu yang gitu. Nah itu yang terjadi. Nah, sekarang dengan melihat fenomena yang terjadi, setelah ada kasus yang kami lakukan pada bulan April kemarin, wah ini perlu pada pilkada juga ini. Pileg nanti juga akan kami hadapkan semacam itu. Lah oleh karena itu saya sampaikan kepada Ketua KPU, mereka menyambut baik keinginan saya ini. Oh jadi inisiatifnya dari pertama ini Bapak. saya sampaikan, beliau itu bagaimana cara ngeceknya ya, selalu begitu. Nah sampaikan pada saya, nanti akan saya cek keasliannya. Karena ditunjukkan ijazah asli. Tadi juga sampaikan oleh Bapak Ketua KPU, ini kalau melihat dokumen yang semacam ini dilaporkan pada pihak kampus, ini asli. Tapi ternyata dia menggunakan proses pembelajaran yang nggak benar. Ini palsu kalau saya. Oke, Pak, kalau kita tahu nih Pak, kan jelang pilkada, biasanya gelar ini kan juga menambah kepercayaan diri calon untuk meyakinkan. Masyarakat juga merasa lebih yakin dengan gelar, oh ya belakangnya sudah S2 atau S3 gitu. Kalau sejauh ini, kan juga sudah ada banyak data yang masuk ya Pak, totalnya ada 810 calon yang sudah memberikan. Sejauh ini yang Anda dengar atau Anda amati atau laporan yang Anda terima, banyak nggak sih sebenarnya calon-calon yang mendaftar ini, mencoba mendaftar pakai ijazah atau gelar palsu? Isu yang muncul pada saat itu, isu yang muncul itu ada yang laporan pada saya. Yang mereka mencalonkan diri untuk menjadi calon bupati, wakil bupati, atau wali kota, atau wakil wali kota, atau gubernur, atau wakil gubernur. Tapi saya belum pasti. Jangan-jangan dia pakai gelar itu, tapi pada saat ini karena ada tsunami ijazah palsu, dia mendaftarnya tidak menyebutkan pakai itu barangkali. Kalau dia tidak menyebutkan gelar dan dia tidak dalam CV-nya tidak masukkan sebagai seorang sarjana, saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau nanti surat dari KPU nyampe pada saya, tolong Menteri Ristek Dikti cek ijazah ini ada dugaan itulah, ini kami akan tindak lanjuti. Apapun yang terjadi yang masuk akan saya buktikan. Pak, kalau misalnya kan sempat juga Bapak ini membentuk Satgas ijazah palsu ya Pak? Iya betul. Nah sekali juga saya mau mengupdate, ini Satgas ini sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak? Satgas yang sudah berjalan, yang sampai sekarang ini kan saya tanda tangani sebelum Lebaran kira-kira 1 minggu. Pelaksanaannya setelah Lebaran yaitu tanggal 22-23 mulai. Nah Satgas itu tugasnya adalah laporan masuk yang sudah banyak sekali kan. Nah saya nanti minta untuk diverifikasi. Pertama yang melakukan verifikasi adalah dari Kementerian Ristek dan Dikti dulu. Kalau ini diverifikasi ternyata terjadi betul ijazah palsu, maka orang ini terjadi di mana? Kalau itu bekerja di pegawai negeri, akan kami serahkan ke Menteri PAN dan RB. Setelah itu nanti di PAN RB kalau diproses itu pemberhentian atau penurunan pangkatnya, kemudian dari ini akan kami kirimkan lagi ke bagian Kejaksaan atau Kapolri. Nanti dia akan ada unsur pidananya enggak?
Ini sudah tahap pada itu. Jadi tim yang sudah kami bentuk ini sudah berjalan sampai sekarang, ini sudah mulai melakukan seleksi. Isi timnya siapa aja sih Pak? Timnya Pihak adalah mana saja? Timnya adalah yang ada satu dari Kementerian Ristek Dikti, yaitu yang terlibat adalah Sekjen, Dirjen Pembelajaran, Dirjen Sumber Daya. Ini yang sangat penting terkait dalam kaitan langsung. Yang kedua dengan Kapolri, yang nanti kaitannya dengan Bareskrim. Jaksa Agung kaitannya dengan Jampitsusnya itu. Yang di Menpan kalau tidak salah itu di Deputi Pengembangan Sumber Daya kalau nggak salah. Kalau tidak salah, pokoknya yang ada di Deputi lah. Nah ini mereka sudah melakukan seleksi, mereview, penugasan dilakukan kepada bawahnya, dan ini sekarang tahap dalam mereview ijazah-ijazah tersebut yang bagi pengaduan. Ini menarik ya Pak, nggak cuma gertak sambel aja nih ya, dan kemudian ijazah palsu juga ada kejaksaan di situ, ada kepolisian di situ, berarti bisa ditarik ke ranah pidana juga. Iya jelas, Menkumham juga kami Menkumham juga. Ya. Nah sekarang yang sudah ada bukti yang jelas-jelas ini ada suatu perilaku pidana, itu adalah kami serahkan ke Kapolri. Dalam hal ini lembaga tersebut yang tidak mendapatkan izin ini pasti melakukan pengeluaran ijazah dengan pidana. Nah ini nanti biar ditelusur. Sekarang pembuktiannya sekarang mulai di Eselon 2 saya sedang diperiksa ada 6 jam, 8 jam untuk sebagai saksi. Ini lagi mengumpulkan bukti-bukti. Kata di polisi begitu. Sekarang saya ingin menunggu hasilnya saja. Oke, masyarakat juga tentu mau menunggu hasilnya apa kami nih? sebagai menteri pun juga menunggu hasilnya gitu. Pak, kembali lagi soal verifikasi ijazah untuk para calon pemimpin daerah ini, seperti yang saya bilang bahwa ini langkah awal yang bagus sekali karena kita akan menguji calon kepala daerah. Kalau untuk ijazah yang melekat pada nama dan dirinya saja mereka sudah bohong, gimana kita mau melihat mereka jadi pemimpin yang bertanggung jawab gitu kan? Itulah yang jadi masalah. Sekarang kita verifikasi, kita kejadian masa lalu. Mereka yang melakukan korupsi dan tidak pidana korupsi ini dicek. Ternyata ada beberapa yang kasus terjadi, mereka ijazah palsu. Nah, berarti kalau mereka ijazah palsu, dia bisa menipu diri dengan kemampuan akademiknya, apalagi masalah anggaran, lebih berani lagi gitu loh. Nah inilah yang kami jaga betul. Kita ingin menjaga masalah mental, revolusi mental harus kita lakukan betul. Ini sampai akar-akarnya saya akan kejar terus. Ini setelah ini selesai, kami akan lakukan bagaimana masalah pembuatan skripsi, bagaimana masalah disertasi, bagaimana ini. Wah, saya yakin banyak banget yang deg-degan ya Pak. Pastilah. Nanti supaya gelarnya itu bisa murni memang gelar yang didapat atas kerja keras. Itulah perjuangan seseorang yang mencari sekolah itu tidak mudah, tapi harus kita lakukan apresiasi pada mereka. Pak Nasir, kalau misalnya ternyata nih, jika ada calon, anggaplah kemudian yang ternyata ketahuan, hasil verifikasi mengatakan dia menggunakan ijazah palsu. Proses terhadap pencalonannya karena sudah mendaftarkan itu seperti apa? Apa juga sudah dibicarakan dengan KPU? Tadi saya bicara dengan KPU, sesuai dengan undang-undang KPU itu kan pendaftaran syarat minimal kan SMA atau SLTA. Kalau memang itu terjadi adalah dari sarjananya yang ditempelkan di situ yang palsu, maka yang harus ditindaklanjuti unsur pidananya. Kalau dia kena pidana, diputuskan pidana, baru dia berhenti. Oke, jadi kalau kena unsur pidananya, berarti itu karena alasan kuat memberikan keterangan yang tidak benar, seperti itu, berarti pencalonannya bisa dibatalkan? Bisa batalkan, kalau unsur pidananya yang jahat ini. Ada putusan itu. Dan itu juga kalau ternyata gelar palsu itu digunakan. Tapi kalau tidak digunakan? Jadi sudah nggak ada urusan. Maka gelar itu kalau tidak dipakai, bagi kami tidak ada masalah. Sekarang kita ingin menguji bagi pemegang ijazah palsu. Buat apa dia memegang ijazah palsu kalau itu? Harus kembalikan gitu loh. Nah ini yang harus kami buru juga. Karena pada suatu saat akan muncul kembali, kalau ini situasi sudah redam, situasi sudah tenang, dia akan gunakan lagi. Ya ini saya jangan pakai. Itu harus kembalikan. Oh, harus dikembalikan ijazah palsu kembalikan. Itu. Oke Pak, pertanyaan terakhir ini kan juga karena pilkada serentak tentu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Apakah kemudian ada saluran yang bisa dikontak atau dihubungi oleh masyarakat jika memang ternyata ada calon kepala daerah mereka yang sudah dibantu oleh masyarakat, tapi ijazah palsu lewat mana nih Pak? Untuk kami sudah buatkan pangkalan data, itu di forlab.dikti.go.id.
Nanti di sana adalah lapor Menteri Nasir, itu ada. Oh ada. Pilihannya lapor Menteri Nasir gitu ya. Karena tujuannya adalah kami ingin melalui web itu nanti supaya orang melakukan itu. Kalau itu di situ juga nomor HP saya dia ada. Oh gitu. Jadi kami ada SMS, oh ini langsung saya serahkan ke Dirjen, tolong ini dilacak. Nanti Dirjen nugasi pada direktur, pada staf yang mengurusi hal itu. Kami ingin betul-betul ini komitmen kami lah. Kami mendapatkan penugasan ini komitmen kami, dedikasi kami untuk revolusi mental harus kami jaga betul. Oke, baik kalau kita selalu berjuang. Oke, terima kasih ya. Kita lihat semoga memang nanti juga dipilih calon-calon pemimpin daerah yang jujur dan juga bertanggung jawab untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Abi. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa kami akan lanjutkan informasi di Prime Time News diantaranya soal Pemda DKI Jakarta yang mengancam akan merobohkan Mall Tebet Green karena tidak memiliki surat laik fungsi. Namun beranikah Pemda merobohkan mall yang ternyata dimiliki oleh Yayasan Kostrad tersebut? Selengkapnya sesaat lagi.